Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi untuk rekan-rekan yang masih belum diberi hidayah oleh Allah SWT mengikuti petunjuk dan jalan yang benar, yakni Islam. Ya, izin menanggapi komentar atas videonya Ustadz Muda yang membuat pernyataan bahwa um, tanggapannya terhadap komentar syahadat kuncinya surga atau masuk agama Islam dijamin masuk surga. Tidak begitu gampang katanya. Benar sekali ya. Saya sependapat apa yang dikatakan Ustadz tadi. Namun perlu kita ketahui bahwa dosa yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak bertaubat atau masih dalam keadaan kekafiran atau mensekutukan Allah, innallaha la yaghfiru ayusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik atau menyekutukan Dia dengan sesembahan lain. Untuk itu, tempat kembali mereka neraka, kekal di dalamnya. Sebagaimana di dalam surah Al-Maidah dijelaskan, innahu mayusrik billahi faqad harumallahu alaihil jannah. Sesungguhnya kata Allah, barang siapa menyembah selain Allah, diharamkan surga dan tempat kembalinya neraka, wa ma'wahun nar. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah memeluk Islam atau sudah beriman dan mengerjakan amal soleh? Ketika amal buruk lebih berat daripada kebaikan, sebagaimana Ustadz bilang tadi, mereka akan dicuci dulu di dalam neraka. Itu bisa jadi, namun bisa jadi tidak. Karena apa? Allah SWT berfirman, wa yaghfiru madu nazalika lima yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dan memberi rahmat kepada siapa orang-orang yang sudah beriman yang dia kehendaki. Sekalipun dosanya banyak, namun bisa jadi dia ikhlas, kusuk dan sungguh-sungguh berserah diri kepada Allah, maka dia masuk surga atas rahmat Allah SWT. Yang penting bagi kita, kita berserah diri, kita tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan rahmatnya dan masuk surga. Di dalam ayat lain dijelaskan, wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, kita berusaha taat semampu kita, karena kita tidak diuji oleh Allah, tidak diperintah oleh Allah SWT melebihi kemampuan yang dapat kita lakukan. Ya, dalam ayat lain, sebagai motivasi bagi orang Islam beriman dan mengerjakan amal soleh, apa kata Allah? Innallazi na'amanu wa amilus solehati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Allah bimbing, Allah beri petunjuk, Allah beri motivasi, Allah beri kekuatan untuk melakukan amal-amal soleh agar mendapatkan redonya Allah dan mendapatkan pahala surga. Artinya apa? Sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, kita melaksanakan amalan-amalan yang baik. Kita bertakwa, mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Maka apa kata Allah? Tajri min tatihal anharu fi
jannatin naim. Dan mereka akan mendapatkan tempat terbaik di surga yang penuh kenikmatan yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Allah jamin surga. Ya, banyak sekali. Jadi jangan mimpi kalau kita agama lain mau masuk surga. Misalnya seperti komentar ini ya, asal percaya Yesus langsung masuk surga, walaupun banyak dosa. Sekalipun nggak ada dosa atau baik, ya baik kepada manusia, ya, berderma, menolong orang miskin, yatim piatu. Namun kita percaya Yesus sebagai Tuhan, itu sudah kesalahan besar, kesalahan yang sangat fatal. Barang siapa menyembah selain Allah, kan tadi dikatakan oleh Allah, innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Diharamkan surga, wa ma'wahun nar. Itu. Siapa yang kita sembah? Yesus. Yesus sendiri sebagai nabi kok disembah. Dia sebagai utusan Allah disembah. Kan salah. Dia utusan. Oh, itu dia dalam Al-Qur'anmu. Baca Alkitab. Tuntaskan Alkitab. Apa isi hukum Taurat misalnya? Ulangan 6 ayat 4. Markus 12 ayat 29. Yohanes 17 ayat 3 misalnya. Matius 7. Matius 5, 17, 20 atau Matius 7, 21, 23 misalnya. Atau Yohanes 17 ayat 3. Artinya apa? Di sana jelas kemana kita harus beribadah. Bukan menyembah Yesus. Ya. Apa yang dikatakan Yesus untuk Bani Israel? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu kepada Bani Israel. Karena dia hanya diutus untuk Bani Israel. Kecil sekali skopnya kalau dibandingkan dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus untuk semua manusia, seluruh alam semesta, Muhammad nabinya. Masya Allah ya. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus. Ini adalah jalan yang lurus. Ya, baca surat Maryam ayat 30 sampai ayat 40. Di sana jelas dan padat apa penjelasan Yesus tentang dirinya dan penjelasan Yesus tentang siapa Tuhannya. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.